negara kita ini dikatakan negara demokrasi. Dalam demokrasi, rakyat berkuasa. Betul. Tapi tak bolehlah rakyat nak ada mesyuarat. Pasal banyak sangat. Ada 33 juta rakyat. Takkan kita boleh ada mesyuarat. Sebab itu kita pilih wakil untuk bercakap bagi kita. Malangnya, apa yang berlaku sekarang ialah wakil kita tak ambil peduli langsung tentang masalah kita. Bukan mereka tak tahu pasal kampung baru. Mereka tahu. Mereka tahu berkenaan dengan tanah-tanah Rizab Melayu yang sudah dijual. Sepatutnya mereka jangan buat lagi undang-undang untuk ambil lagi segala tanah-tanah yang dirizabkan untuk orang Melayu yang kata-kata miskin. Tetapi mereka tidak pun menyuara sepatah pun dalam Dewan Rakyat. Wakil rakyat, siapa mereka ini? Mereka bukan wakil rakyat. Mereka wakil diri mereka saja. Pasal boleh jadi wakil rakyat, kita undi bagi dia pasal janji macam-macam. Dah jadi wakil rakyat, dapat gaji besar, seronok, tak peduli dah masalah rakyat. Soal kampung baru ini sudah disuarakan jauh lebih lama. Mereka tentu tahu, tapi kita tak dengar sama ada mereka menyuarakan ataupun cuba mempengaruhi kerajaan supaya mengambil berat tentang masalah rakyat, masalah penduduk kampung baru. Saya tahu biasanya kawasan-kawasan miskin ini semakin lama semakin usang, buruk dan perlu diperharui. Tetapi kalau nak baharu pun, naklah jangan dengan cara membuang penduduk-penduduk di kampung baru ataupun kawasan-kawasan yang usang yang lama ini. Benar. Contohnya nak ambil contoh Singapura. Di Singapura dulu ada kampung Melayu, lah ni tak ada dah. Dah hilang dah. Di mana pergi kampung Melayu di Singapura? Sudah diambil alih oleh developer yang membangunkan kawasan rumah mewah, pencakar langit dan sebagainya. Dan orang Melayu yang dulu duduk di kampung Melayu diagih-agihkan supaya mereka tidak boleh bersama dengan mereka. Bubur 2 orang di kampung ini, 2 orang di flat itu, 2 orang di tempat lain. Jadi mereka sekarang ni tak ada satu kumpulan, tak ada pemimpin pun. Itulah yang akan berlaku di Malaysia apabila kita jadikan Singapura sebagai contoh apa yang patut kita lakukan apabila kita luluskan undang-undang URA ini. Undang-undang URA ini bertujuan untuk mengambil alih tanah yang usang milik orang miskin supaya orang miskin dapat dikeluarkan daripada situ, bangunan mewah didirikan dan orang miskin akan tinggal jauh daripada bandar. Akan akhirnya duduk di pinggir hutan. Itulah nasib orang miskin di... Sebentar ya teman-teman. Jadi kepikiran nih sama Pak Ade tadi ucapan dari Tun Mahathir ya, bahwa ternyata kalau mereka nanti dipindahkan ataupun tetap di bandar, di kota, mereka ini akan dipecah-pecah. Jadi dalam satu kampung mereka pindah, tidak membentuk kampung yang baru dan orangnya itu juga enggak. Ternyata mereka itu nanti akan dipecah-pecah. Sehingga orang-orang Melayu Malaysia ini tidak bisa membentuk suatu perkumpulan yang membuat mereka menjadi kuat. Ya, karena kekuatan masyarakat ya ketika berkumpul, ketika mempunyai suatu bentuk organisasi atau perkumpulan ya. Nah, kalau dipecah seperti itu bagaimana mereka bisa berkumpul? Inilah cara-cara yang digunakan, ya cara-cara kolonial dulu sih sebenarnya. Oke, kita lanjut.
di Malaysia ini kerana kita menjadi wakil rakyat tak peduli apa jadi. Bila main pilihan raya, janji itu, janji ini, macam-macam janji lah. Bila nak ada pilihan raya, pasal nak diberi undi. Bila kita bagi undi, dia jadi wakil rakyat, dia kira duit dia. Dia tak Betul. kira nasib rakyat. Ini bukan wakil rakyat. Ini bukan wakil rakyat. Ini wakil diri dia sendiri. Sebenarnya mereka menipu. Sebab itu kita nak supaya wakil rakyat mendengar deritaan orang Kampung Baru ini. Mereka menghadapi masalah. Ramai daripada mereka adalah orang Melayu. Orang bukan saja Kampung Baru, orang daripada kawasan yang usang ini juga akan dikeluarkan. Sama ada mereka Cina ataupun India, yang miskin akan dikeluarkan supaya developer yang kaya dapat ambil alih tanah, bangun bangunan mewah, pajakan langit, shopping kompleks dan sebagainya, dan orang di tempatan itu tidak lagi dapat duduk di situ. Mereka terpaksa dikeluarkan. Dan sekarang ini kononnya kalau 80% bersetuju, 20% tak bersetuju, pedulikan 20%, ambil saja. 80% bayar ganti rugi, yang 20% tak nak ganti rugi pun boleh ambil tanah. Lama kelamaan bukan saja 20%. Angka ini akan meningkat sampai 50%. Kalau 50% bersetuju, yang 50% yang tak bersetuju, tak ada suara. Inilah undang-undang baru yang akan diperkenalkan. Sebab itu kami menentang undang-undang baru, tetapi kami boleh menentang daripada luar. Yang berkesan ialah wakil rakyat yang kita pilih. Janji mereka akan jadi wakil kita. Tapi bila dah jadi wakil, bila dah dapat tempat, jadi yang berhormat, jadi yang amat berhormat, tak peduli langsung tentang nasib rakyat. Tak ada benar yang rakyat menderita yang dibangkitkan dalam Dewan Rakyat. Okay. Saya harap orang yang semacam ini tidak lagi akan kita bagi sokongan kerana mereka bukan wakil rakyat. Sebab itu saya berpendapat bahawa kes Sungai Baru ini perlu diberi perhatian oleh kerajaan, perlu diberi perhatian oleh wakil rakyat, dan undang-undang yang bertujuan untuk merampas harta orang miskin oleh orang yang kaya ini dapat dihentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali ke kanal Pade Sambal. Nah ini ya, Tun Mahathir Mohamad sedang mengkritik ya wakil-wakil rakyat di pemerintahan ya, anggota parlemen yang tidak membela rakyatnya ketika sudah dipilih. Ya, mereka lebih cenderung adalah membela diri masing-masing terkait dengan yang namanya wilayah permukiman orang Melayu di Kampung Baharu. Nah, Pade pikir kemarin itu sudah beres ya urusannya ya, bahwa Kampung Baharu itu tidak akan menjadi masalah lagi. Ternyata muncul informasi ini, di mana sekarang Kampung Baharu ini posisinya pun masih belum jelas nih seperti apa. Karena apa? Karena ternyata di parlemen ya, ini sedang dibahas undang-undang yang disebut sebagai Undang-Undang URA. Nah, singkatannya Pade belum tahu nih URA itu apa. Tetapi undang-undang ini menurut Tun Mahathir akan merugikan dari bangsa Melayu yang ada di bandar. Kenapa? Karena mereka nanti kampungnya, Kampung Baharu itu akan disingkirkan ya. Otomatis penduduk Melayu di situ harus pindah mau nggak mau. Pindahnya kemana? Ya ke pinggir bandar.
Kalau ke pinggir bandar ya ke hutan-hutan lah kira-kira. Gambarannya seperti itu yang diungkapkan oleh Tun Mahathir tadi. Nah, ini jelas-jelas ya menunjukkan bahwa perilaku seperti ini lebih mengedepankan yang namanya kepentingan dari para anggota parlemen itu sendiri, dan juga menghadapkan bahwa bandar itu tidak pantas atau tidak layak nih buat orang-orang yang miskin, orang-orang yang nggak bisa maju katanya. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi di Malaysia ini sangat miris sekali. Padahal hal ini ya bisa dihindari bila anggota parlemen memandang juga untuk seperti yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia, yaitu memberikan perlindungan. Kalau kerajaan kan sudah melindungi nih, banyak memberikan subsidi kepada warga Melayu. Nah, sekarang tinggal parlemen Malaysia untuk melindungi juga nih ya, yaitu tempat tinggal dari orang-orang Melayu ini. Karena ternyata kalaupun mereka terpaksa tinggal di kota, mereka ini akan dipecah-pecah. Jadi yang tadinya awalnya di dalam satu lingkungan kampung, sehingga mereka bisa membentuk perkumpulan yang kuat, mereka bisa protes kepada anggota parlemen ataupun mungkin kepada kerajaan. Kalau mereka dipecah-pecah, dipindah-pindah ya, misalkan tadi dikatakan oleh Tun, 2 orang dipindahkan di kawasan A, 2 orang lagi, 2 keluarga gitu dipindahkan di ke kawasan yang B, dan seterusnya dan seterusnya. Akibatnya apa? Mereka tidak bisa berkumpul sehingga mereka tidak kuat. Nah, kita tahu sendiri bahwa setiap kawasan ini memiliki semacam perpaduan antara kaum. Jadi bukan hanya mereka saja. Mereka akan dibaurkan dengan kaum-kaum yang lain, sehingga mereka tidak kumpul menjadi satu, yaitu satu Melayu. Oh, rupanya ini adalah satu strategi yang digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang, ya, pihak-pihak baik itu anggota parlemen, mungkin juga dari kerajaan, yang membuat ya masyarakat dari Melayu ini menjadi tidak kuat, karena mereka nggak bisa membentuk suatu perkumpulan. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan akhirnya lambat laun seperti contoh di Singapura itu tidak ada lagi tempat tinggal bagi kaum Melayu. Ya, mereka sudah terpinggirkan ke daerah-daerah pinggir. Bahkan ketika mereka masuk ke kota, mereka merasa asing ya. Ini kota ini sebenarnya milik siapa? Begitu. Ini kalau yang terjadi di Singapura. Nah, apakah Kuala Lumpur akan senasib dengan Singapura? Kita tunggu aja perkembangannya di ke depan ya. Nah, jadi kemana nih sebenarnya arah tujuan dari Melayu? Kita tahu di pemerintahan gembar-gembor masalah Melayu. Warga Melayu pun gembar-gembor ya tentang Melayu. Tetapi kemana tujuan bangsa Melayu? Ya, terlebih dengan undang-undang yang dinamakan Undang-Undang URA ini akan terbit ya, maka habislah Kampung Baru. Ini mau nggak mau bicaranya adalah tentang ekonomi, kita bicara tentang politik juga, karena semua sumbernya adalah masalah politik. Jadi gimana ya mau ngomongnya lagi ya, kalau di kota-kota besar harga rumah ini sudah melambung tinggi. Apakah orang Melayu mampu membelinya? Jawabannya jelas tidak. Bahkan mereka terpaksa ya menyewa flat-flat yang harganya pun tidak murah. Kalau menyewa flat artinya apa? Tidak memiliki tanah di situ. Ya, jadi mereka adalah apa? Menumpang di tanah airnya sendiri. Ini yang seharusnya dihindari. Tapi mau gak mau ya gimana lagi? Hal ini memang dilakukan oleh orang-orang Melayu yang ada di parlemen sendiri. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa orang Melayu yang ada di parlemen ini tidak membela kepentingan orang-orang Melayu yang sebagai rakyatnya. Mereka adalah membela kepentingan pribadi setelah mereka dipilih menjadi anggota parlemen. Ya, ini merupakan fakta. Ya, ini merupakan fakta, bukan hoak ya. Ya, silakan saja bagi yang merasa ini adalah hoak ya. Coba cek aja
Benar nggak seperti itu? Benar nggak Undang-Undang URA isinya itu akan menyingkirkan bangsa Melayu dari bandar-bandar di Malaysia? Silakan aja dicek. Tapi dari semua yang akan dirubah ini, mereka itu sebenarnya masih punya peluang ya untuk bangkit. Nah, yang harus dilakukan itu adalah berhenti bergantung pada orang lain. Mereka harus nih ya memahami bahwa tidak ada yang akan menyelamatkan mereka nih, kecuali mereka sendiri. Caranya gimana? Caranya itu adalah membangun ekonomi Melayu itu lebih kuat lagi. Nah, sokonglah perniagaan-perniagaan Melayu. Itu yang harus bisa mereka kerjakan. Kemudian, pendidikan dan ilmu itu adalah senjata bagi orang Melayu ini. Jadi, orang-orang Melayu ini harus giat belajar. Kalau ya ingin tetap menjadi eksis sebagai kaum Melayu di tanah airnya sendiri. Karena dengan berpendidikan, kita bisa merdeka. Dan ini terbukti dimanapun negara-negara yang merdeka itu karena para pejuangnya adalah orang-orang yang berpendidikan. Sehingga mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang memang selaras dengan perkembangan zaman. Sehingga mereka bisa melakukan perlawanan. Tanpa pendidikan, jelas akan tertindas. Nah, yang penting yang ketiga itu adalah harus bersatu. Ya, jadi bukan bertengkar. Di sini, ini yang penting sekali, di mana persatuan, di mana-manapun ya, itu adalah menjadi senjata utama untuk bisa lebih maju, memajukan bangsa kita sendiri. Apakah Malaysia itu lemah? Kita nggak tahu, ya. Hanya orang Melayu saja yang mengetahui hal ini. Tetapi masalah ini, selama mereka tidak sadar bahwa mereka punya kekuatan, maka mereka akan menjadi lemah dan Melayu pun akan hilang. Nah, padahal bangsa Melayu di Malaysia itu masih punya harapan loh, kalau mereka ingin berjuang. Contohnya gampang saja. Kenapa Kampung Baharu tidak dijadikan sebagai kampung wisata, di mana penduduknya tetap dipertahankan dengan pola hidup orang Melayu tempatan, kemudian menggunakan bentuk-bentuk rumah yang sesuai dengan orang-orang Melayu. Jadi rumahnya dikembalikan ke rumah-rumah model Melayu ya. Dan juga mereka berbicara, mereka berpakaian, mereka berbudaya ya seperti orang Melayu pada umumnya. Tentu ini akan bisa hidup berselaras dengan kemajuan kota. Nah, ini tergantung kembali kepada kerajaan dan juga orang-orang di parlemen dari Malaysia itu sendiri. Kenapa nggak dibuat pola seperti itu? Ya, ini hanya contoh saja ya, untuk tetap bahwa kaum Melayu bisa tetap tinggal, ya, tinggal di tanahnya sendiri, hak milik pribadi, ya, di negaranya. Ya, mungkin ada solusi-solusi yang lain, ya, yang lebih baik daripada yang Pak De katakan tadi. Oke, teman-teman, ini aja videonya. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.